Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bertemu di rumah Allah yang mulia ini, di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam-malam pertama dari bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan suci atau bulan haram yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan berdasarkan ketetapan Allah di hari Allah menciptakan langit dan bumi, dan 4 bulan diantaranya adalah bulan haram. Apa saja bulan haram tersebut? Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah Nufai ibn Harith. Rasulullah bersabda, "Az-zamanu qad istadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard." Waktu itu sungguh terus berputar sebagaimana di hari penciptaannya, sebagaimana hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan kata Rasulullah. Minha arba'atun hurum. 4 bulan dari 12 bulan tersebut adalah bulan haram. Thalathatun mutawaliyatun. 3 bulan berturut-turut, berurutan posisinya. Lalu Rasulullah sebutkan satu persatu: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Bulan Dzulqa'dah, nah sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah, lalu Al-Muharram. Wa Rajabu Mudhar, dan yang keempat bulan Rajab yang diagungkan oleh kaum Mudhar. Alladzi baina Jumadai wa Sya'ban, yang terletak di antara bulan Jumadai itu Jumadal Ula dan Akhirah dan Sya'ban. Jadi setelah Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, lalu Sya'ban. Nah, hadisnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, berarti lebih kurang 1 bulan ke depan kita bertemu dengan Dzulhijjah. Di awal-awal Dzulhijjah ada ibadah yang agung yang Allah syariatkan bagi kaum muslimin yang Allah berikan kesempatan untuk hadir, untuk datang ke tanah suci Makkah, maka mereka menunaikan ibadah haji. Sedangkan bagi kaum muslimin yang tetap berada di negerinya, ada ibadah lain yang Allah syariatkan, di antaranya puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dari tanggal pertama sampai tanggal 9, dan tanggal 9 puncaknya yang disebut dengan puasa Arafah, yang dimana Rasulullah mengatakan, puasa Arafah saya berharap itu menjadi ampunan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Kemudian juga ada penyembelihan ibadah kurban. Maka malam hari ini kajian kita
berkaitan dengan tema penyembelihan ibadah kurban ini. Keutamaannya, hukumnya dan hikmahnya. Keutamaan ibadah kurban disebutkan di dalam beberapa hadis sahih, tapi banyak hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah kurban ini. Di antara hadis-hadis sahih yang menjelaskan apa saja keutamaan penyembelihan ibadah kurban adalah hadis riwayat Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam tahqiq Mishkatil Masabih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma amila adamiyun min amali yaumin nahar ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang manusia pada hari penyembelihan hewan kurban yang lebih Allah cintai melainkan mengucurkan darah hewan kurbannya. Maksudnya menyembelih hewan kurbannya. Ini amalan yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai pada tanggal 10 tersebut, Yaumun Nahar. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan Yaumun Nahar. Kata Rasulullah, "Ma amila adamiyun min amali yaumin nahr." Tidaklah seorang manusia atau seorang anak Adam melakukan suatu amal, suatu pekerjaan, suatu ibadah pada hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10 yang lebih Allah cintai dibandingkan ihraqud dam, yaitu menumpahkan atau mengucurkan darah hewan sembelihannya. Lalu kata Rasulullah, "Innaha lata'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha." Sesungguhnya hewan-hewan kurban tersebut, hewan kurban telah disembelih tersebut akan datang kelak pada hari kiamat dengan membawa kurun, tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, dan bulu-bulu yang ada pada badannya, wa adlafiha, dan kuku-kukunya, wa annad dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard, dan bahwasanya darah dari hewan sembelihan tersebut sampai kepada Allah pahalanya sebelum tetesannya menyentuh bumi. Fatayyibu biha nafsan, maka sucikan atau perbaikilah dengan berkurban jiwa kalian. Bersihkan jiwa kalian dengan berkurban. Nah, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keutamaannya ibadah kurban itu salah satu cara mensucikan jiwa. Berarti menghapuskan atau menggugurkan dosa, walaupun tidak secara shar'i, tidak secara jelas sebutkan menggugurkan dosa, tapi Rasulullah mengatakan tayyibu biha nafsan. Perbaiki, bersihkan, baguskan dengannya atau dengan berkurban jiwa kalian. Ini salah satu keutamaan dalam hadis yang sahih ini. Kemudian juga di antara keutamaan ibadah kurban itu, ibadah kurban adalah salah satu sunnah kaum muslimin yang sampai sekarang, bahkan sampai kiamat kelak, ini akan tetap disyariatkan. Salah satu sunnah, maksudnya salah satu syiar yang sudah biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man dzabaha ba'da shalah," barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya setelah ditunaikan salat Id, faqad tamma nusukuhu, maka sungguh sempurna sembelihannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia mendapatkan pahala mengamalkan sunnah kaum muslimin. Jadi jelas Rasulullah menyebutkan dengan lafaz, dengan istilah sunnah, sunnatul muslimin. Maka yang berkurban berarti dia telah mendapatkan pahala mengamalkan atau melakukan salah satu sunnah yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Ini keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwasanya ibadah kurban ini ibadah yang dijaga betul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun beliau di Madinah, beliau selalu berkurban setiap tahunnya. Ini menunjukkan ibadah kurban ini ibadah yang mulia, yang mendapat kedudukan istimewa di sisi Nabi, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
bil Madinah 10 sinin. Nabi menetap di Madinah selama 10 tahun. Wa yudahhi, dan dia selalu berkurban. Bayangkan di sini hadis ini kalau kita cermati, mungkin yang punya dasar bahasa Arab tahu persis bagaimana hadis ini. Di awal disebut oleh Rasulullah aqama, dengan kata kerja yang telah lalu, telah menetap selama 10 tahun, lalu di akhirnya yudahhi dengan kata kerja sedang atau fi'il mudhari. Ini menunjukkan selalu, sering. Jadi Rasulullah itu selama 10 tahun selalu beliau berkorban, kecuali di tahun beliau menunaikan ibadah haji wada. Tentu beliau ketika itu berada di Mekah, tidak di Madinah. Yang di Madinah 10 tahun maka beliau selalu berkorban. Nah, ini hadis-hadis yang menjadi motivasi, walaupun masih banyak dalil yang lainnya. Ini 3 di antara dalil yang sahih yang seharusnya menjadi motivasi bagi kaum muslimin untuk menjaga ibadah kurban ini. Ada beberapa hadis yang dhaif yang dibawakan oleh sebagian ulama atau dibawakan oleh beberapa orang ulama di dalam kitab-kitab mereka ketika mereka menjelaskan tentang keutamaan ibadah kurban. Tapi secara ilmu hadis, para ulama mendhaifkan hadis tersebut. Boleh jadi ulama-ulama yang membawakannya beranggapan atau berkeyakinan hadis-hadis tentang keutamaan ibadah itu boleh dijadikan dalil. Ini sebagian dari alasan mereka. Di antara hadis dhaif yang dibawakan berkenaan dengan keutamaan kurban adalah hadis riwayat Al-Hakim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ini dari Fatimah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Qumi ila udhiyatik fashhidiha." Pergilah ke hewan kurbanmu dan saksikan penyembelihannya. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada Fatimah, kepada putrinya, untuk menyaksikan proses penyembelihan hewan kurbannya. Nah, mungkin ini di antara dalil yang dijadikan alasan bagi sebagian orang, sebaiknya orang yang berkurban itu menyaksikannya. Kalau dia tidak menyaksikan, ada yang mewakili dari keluarganya. Di sebagian tempat ada seperti itu. Kalau di sini tidak tahu apa seperti itu atau tidak. Seperti itu. Ini salah satu dalil, tapi hadisnya dilemahkan oleh para ulama. Secara sanad hadisnya hadis lemah. Lalu kata Rasulullah, "Innahu yughfaru laki inda awwali qatratin min damiha kullu dhanbin amiltihi." Sesungguhnya diampuni dosa-dosamu bersamaan tetesan pertama darah yang menetes dari hewan kurban tersebut. Diampuni semua dosa yang telah engkau lakukan. Ini hadis lemah yang menjelaskan tentang keutamaan berkurban. Kemudian ada hadis yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Zaid bin Arqam, beliau berkata, telah berkata sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Wahai Rasulullah, ini hewan-hewan kurban apa? Lalu Rasulullah mengatakan, "Sunnatu abikum Ibrahim alaihi salam." Ini adalah sunnah abi atau ayah kalian Ibrahim alaihi salam. Maksudnya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu adalah salah satu sunnah dari Ibrahim alaihi salam. Qalu, sahabat kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama lana fiha ya Rasulullah?" Maka apa yang akan kami dapatkan dengan menyembelih hewan kurban tersebut ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Bi kulli sya'ratin hasanah." Dengan setiap satu helai bulu hewan tersebut, bayangkan kalau yang disembelih sapi, satu ekor sapi, berapa banyak bulunya? Kata Rasulullah, satu kebaikan. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kalau hewan tersebut bulunya adalah seperti wal domba yang berbulu panjang? Kata Rasulullah, "Fasufu ya Rasulullah." Bagaimana kalau hewan tersebut hewan yang bulunya seperti domba? Lalu Rasulullah kembali berkata, "Bi kulli sya'ratin minas suf hasanah." Sama. Setiap satu helai bulu yang berbentuk domba, berbentuk panjang tersebut seperti bulu domba, satu kebaikan. Yang berbentuk suf disebut dengan suf, yang kalau panjang, kalau di kita di sini bahasa di sini bagaimana? Domba, kambing sama atau beda? Di sebagian daerah kadang
dibilang kambing tapi mereka menunjuk domba. Ada yang bilang domba, kambing juga. Tapi yang jelas kalau secara bahasa Indonesia yang bakunya, kalau dibuka kamus baku bahasa Indonesia yang Balai Pusaka yang besar itu, kambing yang tidak berbulu panjang, tidak penghasil bulu, tidak penghasil wol. Domba yang bulunya panjang dan untuk penghasil wow. Nah, penghasil wol. Itu yang disebut dengan domba. Maka sahabat bertanya, bagaimana kalau hewan tersebut hewan yang bulunya panjang tersebut? Lalu kata Rasulullah, sama, dihitung satu kebaikan juga. Nah, ini hadis ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang yang berkurban. Tapi sayang, hadisnya hadis dhaif. Meskipun banyak hadis-hadis dhaif yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah kurban, bukan berarti ibadah ini ibadah yang sepele. Kenapa demikian? Karena Rasulullah melaksanakannya setiap tahun. Sahabat pun melaksanakannya. Sampai hari ini, bahkan sampai akhir dari kehidupan dunia ini kelak, syiar ini akan tetap terjaga dan menjadi bagian dari syariat Islam. Maka yang Allah berikan kemampuan, Allah berikan kelapangan, hendaklah selalu berusaha untuk berkurban setiap tahunnya. Jangan ada kata-kata tahun lalu sudah berkurban, biarlah kesempatan yang lain dulu. Nah, tidak demikian. Kalau ini ibadah ini sama, misalnya seperti sholat, tadi sudah sholat, kemarin juga sudah sholat maghrib. Kalau seperti itu ibadah, nanti orang akan mengatakan, kenapa tidak sholat maghrib sekarang? Kemarin sudah. Ini ibadah yang berulang. Tapi ada yang berulang itu dalam satu hari, dalam setiap hari, ada setiap tahun, ada yang setiap pekan, setiap bulan. Apa yang setiap bulan? Puasa Ayyamul Bid atau puasa 3 hari dalam satu bulan. Yang setiap pekan Jumat, salat Jumat. Yang setiap hari berulang salat 5 waktu dalam sehari semalam. Sedangkan penyembelihan hewan kurban ibadah yang berulang dalam setahun. Jadi tidak ada alasan tahun kemarin saya sudah berkurban, tahun ini tidak lagi. Tidak demikian. Lakukan setiap tahun jika memang Allah memberikan kelapangan. Apa hukumnya? Apakah wajib atau mubah saja atau sunnah muakkadah? Para ulama sepakat bahwasanya penyembelihan hewan kurban ini disyariatkan, tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya disyariatkan melakukan penyembelihan hewan kurban di tanggal 10, 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Dan bahwasanya ini adalah bagian dari syiar syariat Islam yang Allah tetapkan dengan kitabnya, dengan Al-Quran dan dengan sunnah Nabi-Nya SAW dan dengan kesepakatan kaum muslimin. Dalil dari Al-Quran diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat 2, Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Dan sembelihlah karena Rabbmu. Fashalli, dan salatlah karena Rabbmu. Laksanakan salat karena Rabbmu, karena Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan sembelihlah hewan sembelihan karena Rabbmu. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini berkenaan dengan Idul Adha. Fasalli, tunaikan salat Id karena Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hewan sembelihan juga karena Rabbmu. Ini salah satu dalil dari Al-Quran yang berisikan perintah agar menyembelih hewan kurban. Kemudian ada dalil yang lainnya dalam surat Al-An'am ayat 162. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, dan hidupku dan matiku untuk Allah atau karena Allah Rabbul Alamin. Nah, ini juga dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama tentang disyariatkannya pelaksanaan atau penyembelihan hewan kurban. Dalil yang ketiga, surat Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansaka." Dan bagi setiap umat kami telah jadikan syariat penyembelihan hewan kurban. Apa tujuannya? Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut atau mengingat nama Allah
atas rizki hewan ternak yang telah diberikan kepada mereka. Ini salah satunya Allah syariatkan penyembelihan hewan kurban, dan ada syariat untuk setiap umat. Walaupun mungkin berbeda-beda ketentuannya. Dan salah satu tujuannya sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Ini beberapa dalil dari Al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang disyariatkannya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Adapun dari hadis, yang pertama hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahain, dzabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbar, wada'a rijlaihi ala safahihima." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih 2 ekor kibas. Kibas ini domba besar. Kibas domba besar, bikabshaini amlahaini, dzabahahuma biyadihi. Rasulullah menyembelih dengan tangannya sendiri, berarti dia sendiri yang menyembelihnya. Wa samma wa kabbar. Beliau mengucapkan bismillah lalu mengucapkan takbir Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Wada'a rijlahu ala safahihima. Rasulullah meletakkan kakinya di atas pangkal leher hewan sembelihannya tersebut. Berarti kakinya kaki kanan. Kaki kanan yang menginjak, tangan memegang tanduk atau menahan kepala, lalu tangan kanan yang mengayunkan pisau sembelihannya. Dan hewan sembelihannya dibaringkan di sisi kiri menghadap ke kiblat. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua yang menjadi dalil tentang disyariatkannya ibadah kurban, hadis yang tadi kita baca di awal yang menjelaskan keutamaan berkurban, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudahhi. Rasulullah menetap di Madinah selama 10 tahun dan beliau selalu berkurban. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan dihasan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian dalil yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dari Uqbah bin Amir. Hadis riwayat Bukhari dari Uqbah bin Amir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qasama baina ashabihi dhahaya. Rasulullah membagi-bagikan hewan yang akan disembelih kepada para sahabatnya. Fasarat li Uqbah jaz'atan. Tersisa 1 ekor lagi yang diberikan kepada Uqbah ibnu Amir. Dan 1 ekor ini masih jaz'ah. Jaz'ah ini onta betina yang belum cukup 5 tahun, tapi sudah lebih 4 tahun. Maka Uqbah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sarat li jaz'atan." Untukku seekor jaz'ah ya Rasulullah. Yang tersisa untukku adalah seekor jaz'ah. Apa kata Rasulullah? Dhahi biha. Silakan berkurban dengannya. Berarti kalau onta betina kurang dari 5 tahun tapi lebih 4 tahun itu diperbolehkan. Kemudian dalil yang keempat, hadisnya dari Bara' ibn Azib yang menjelaskan tentang sunnah kaum muslimin yang tadi juga kita baca di awal tadi hadisnya, man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih hewan sembelihannya setelah ditunaikan salat Id, maka sempurnalah sembelihannya dan dia mendapatkan pahala telah melaksanakan sunnah kaum muslimin. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis-hadis ini dan ayat-ayat yang sebelumnya merupakan dasar disyariatkannya penyembelihan hewan kurban. Hukumnya wajib atau sunnah? Ini yang berbeda pendapat para ulama. Kalau disyariatkan tidak ada perbedaan pendapat. Semuanya sepakat disyariatkan menyembelih hewan kurban. Yang berbeda pendapat apakah wajib atau sunnah muakkadah. Itu saja. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Di antara ulama yang berpendapat tentang wajib menyembelih hewan kurban ini, wajib bagi orang-orang yang Allah berikan kelapangan dan kemampuan, adalah Al-Auza'i.
Al-Laits, Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga salah satu pendapat dari perkataan Imam Malik, salah satu perkataan dari mazhab Malik. Kenapa bisa demikian? Kok bisa satu ulama ada dua pendapat atau ada dua perkataan? Ini mungkin sama seperti kajian-kajian begini. Ketika ustadz, guru atau siapa saja sedang menyampaikan, tentu berbeda yang dibawa pulang. Ada yang perhatikan bahkan mencatat, ada yang sambil ngangguk-ngangguk, ada yang pas pulang mungkin bercerita ke keluarga atau ke kawan, kami kemarin belajar kajian kata ustadz hukumnya begini. Yang lain lagi ke daerahnya cerita lain lagi. Nah, begitu juga dulu para ulama. Murid-murid mereka dari berbagai penjuru negeri. Dari berbagai penjuru negeri, ternyata ada perbedaan yang ditangkap. Apalagi dahulu komunikasi susah. Tidak bisa seperti sekarang. Misalnya yang datang dari Duri, seandainya muridnya dari jauh-jauh, dari Duri, dari Minas, dari Pekanbaru. Kalau sekarang masih bisa, kalau ada yang ragu, masih bisa nelfon atau WA, kemarin pembahasan kedua ini apa kata Ustadz? Apa hukum? Kalau dahulu tidak, apa yang mereka bawa itu yang mereka sampaikan. Akhirnya terjadilah perbedaan dari guru yang sama. Sebagian murid yang mengatakan, murid yang di tempat lain riwayatnya seperti ini pendapat imam kita. Yang lain juga mengatakan tempat lain imam kita mengatakan seperti ini. Padahal sama-sama belajarnya, tapi karena sama-sama karena perbedaan fokus ketika belajar, maka bisa terjadi beda yang dibawa. Nah, di sini disebutkan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapatnya, riwayatnya adalah beliau berpendapat wajib. Dan ada juga riwayat yang lain, beliau berpendapat sunnah muakkadah. Imam Ahmad. Begitu juga dengan perkataan di mazhab Malik. Ini salah satu perkataan di mazhab Malik, yaitu sunnah muakkadah. Apa dalil yang mereka bawakan atau apa dalil yang mereka jadikan alasan? Tersebut wajib bukan sunnah muakkadah. Apa dalil yang mereka bawakan atau mereka jadikan alasan bahwasanya penyembelihan hewan kurban itu wajib? Yang pertama, firman Allah di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasalli lirabbika wanhar. Maka salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah hewan sembelihan karena Rabbmu. Kata para ulama ini, di ayat tersebut berisikan perintah, dan perintah itu menunjukkan wajib apa yang diperintahkan, kecuali jika terdapat dalil lain yang memalingkannya. Kata mereka tidak ada dalil lain yang memalingkannya, maka tetaplah dalam hukum wajibnya. Nah, ini pendapat, ini salah satu dalil tentang wajibnya menyembelih hewan kurban. Pendapat siapa tadi? Imam Al-Auza'i, Al-Laits, Abu Hanifah, salah satu pendapat riwayat Imam Ahmad, salah satu pendapat mazhab Malik, dan juga ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagi yang memang Allah berikan kemampuan. Kalau dengan sengaja tidak berkurban berarti berdosa, karena wajib. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, man kana dzabaha udhiyatahu qabla an yusalliya falyadhbah makanaha ukhra. Barang siapa yang telah menyembelih hewan sembelihannya sebelum ditunaikan salat, misalnya subuh-subuh, setelah salat subuh langsung disembelih kambingnya supaya nanti pulang salat Id langsung bisa makan gulai kambing misalnya. Dia sembelih sendiri di rumah. Nah, bagaimana yang seperti ini? Kata Rasulullah, man kana dzabaha udhiyatahu qabla an yusalliya falyadhbah makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum dia menunaikan salat Id, maka hendaklah dia menyembelih hewan lain setelah salat sebagai gantinya. Wa man lam yakun dzabah, dan barang siapa yang belum menyembelihnya, falyadhbah bismillah, maka hendaklah dia segera menyembelihnya setelah salat dengan mengucapkan bismillah. Hadis ini kata para ulama ini menyebutkan barang siapa yang sudah terlanjur menyembelihnya sebelum salat berarti tidak sah kurbannya. Kalau dia tidak wajib,
tentu tidak perlu disuruh ganti. Rasulullah suruh ganti. Yang sudah terlanjur tersembelih atau menyembelihnya sebelum ditunaikan salat Id, maka silahkan dia menggantinya dengan hewan kurban. Tidaklah dia mengganti dengan kurban yang lain yang dia sembelih setelah salat Id. Kata para ulama, ini menunjukkan wajibnya hukum berkurban bagi yang mampu. Sehingga Rasulullah suruh ganti. Kalau tidak wajib, tak perlu disuruh ganti. Nah, ini dalil yang dari hadis. Kemudian ada dalil yang lainnya yang dijadikan dasar oleh para ulama yang berpendapat menyembelih hewan kurban itu wajib. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man wajada sa'ah, kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, falam yudhahi, kemudian dia tidak berkurban, tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka dia tidak boleh mendekati tempat salat kami ini, tempat pelaksanaan salat Id, tidak boleh mendekatinya. Bayangkan begitu keras dan tegasnya Rasulullah terhadap orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki tapi dengan sengaja untuk tidak berkurban. Karena kata Rasulullah, man wajada sa'ah, barang siapa yang mendapati kelapangan, dirinya memiliki kelapangan tapi dia tidak berkurban, maka jangan dia mendekati tempat salat Id kami ini. Ini menandakan, kata para ulama ini, pelaksanaan ibadah penyembelihan kurban ini wajib bagi yang mampu. Ini dalil pendapat yang pertama yang menyatakan hukumnya wajib. Yang kedua, yaitu ulama-ulama yang berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan atau sangat dianjurkan. Ini adalah perkataan atau pendapat jumhur, mayoritas ulama. Dan ini mazhab Syafi'i, mazhab Malik. Dalam perkataan yang lain tadi dikatakan ada dua perkataan atau dua pendapat dari mazhab Malik, ini salah satunya. Dan mazhab Ahmad, dan ini yang paling masyhur dari pendapat Imam Ahmad. Di antara dalilnya hadis Jabir radhiyallahu anhu di dalam Sunan Abi Daud. Hadis Jabir radhiyallahu anhu di dalam Sunan Abi Daud, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Idul Adha." Saya salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamman sarafa ata bikabsyaini fadzabahahu. Ketika salat telah selesai, ketika dia telah selesai salat, dia mendatangkan atau membawa 2 ekor kibas, lalu dia menyembelihnya. Rasulullah menyembelihnya. Faqala, dan Rasulullah bersabda atau berkata, bismillahi wallahu akbar. Ketika menyembelih, Rasulullah mengucapkan bismillah, Allahu akbar. Allahumma hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Ya Allah, sembelihan ini adalah untukku dan untuk orang-orang yang tidak berkurban dari umatku. Nah, dari mana sisi pendalilannya? Kata para ulama, Rasulullah menyebutkan untuk yang tidak berkurban dari umatku, umum, yang mampu, yang tidak mampu, yang masih hidup, yang sudah meninggal, mereka dapat pahalanya. Rasulullah niatkan untuk mereka. Ini menunjukkan sunnah muakkadah, bahwasanya bukan perkara yang wajib, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Karena Rasulullah meniatkan sembelihannya untuk umatnya dengan lafaz yang umum, berarti termasuk juga yang mampu tidak berkurban. Rasulullah niatkan. Ini alasan pendalilan mereka. Kemudian dalil yang kedua, hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Nasai, dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, man arada minkum ayyudahi, barang siapa di antara kalian yang ingin berkurban, fala ya'khudhu min sya'rihi wa adhafirihi, maka jangan dia mengambil rambutnya dan kukunya, jangan memotong rambutnya dan kukunya. Maksudnya orang yang ingin berkurban, maka tidak boleh dia memotong rambut atau semua rambut yang ada di tubuh, jenggot, kumis, dan yang lainnya, dan juga memotong kukunya. Ingat, karena pernah saya ditanyakan, Ustadz, ini yang tidak boleh dipotong ini rambut orangnya atau
binatangnya, kuku orangnya atau kuku binatangnya? Kuku orangnya, bukan binatang kurbannya. Yang tidak boleh itu kuku orangnya. Mulai dari awal masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai disembelih hewan kurbannya. Oleh karena itu kalau yang ingin berkurban di hari terakhir bulan Dzulqa'dah, bersihkan tubuh, kuku dipotong, kumis dirapikan, rambut kalau mau dipangkas yang rapi dirapikan, kemudian dibersihkan, bulu ketek dan sebagainya, silahkan. Karena setelah itu 10 hari ke depan tidak boleh dengan sengaja memotongnya bagi yang ingin berkurban. Nah, ini hadis ini mengatakan man arada, barang siapa yang ingin. Kalimat man arada, kata para ulama ini menunjukkan ini bukan ibadah yang diwajibkan, tapi barang siapa yang memiliki keinginan. Kalau keinginan berarti kan dari diri sendiri, yang tidak ingin berarti tidak apa-apa. Ini menunjukkan tidak wajib kata mereka. Tapi ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan, maka hukumnya sunnah muakkadah. Ini beberapa dalil yang dijadikan dasar dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Jam berapa masuk tuh Isya? Berapa menit lagi? Ya. Di antara dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama tentang hukum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Maka silahkan apapun pendapat yang dipilih, yang jelas melaksanakannya adalah perkara yang mulia dan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari hukum yang mana yang dipilih. Berkata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, setelah beliau membawakan pendapat yang wajib dan pendapat yang sunnah muakkadah. Jadi di dalam kitab atau Rasail Fiqhiyah ada di situ dibawakan setelah menyebutkan pendapat yang wajib, pendapat yang sunnah muakkadah, lalu Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata wal adillah takadu takunu mukafi'ah, dan dalil-dalilnya itu boleh dikatakan hampir saling seimbang dalilnya. Seimbang antara yang mengatakan wajib, yang mengatakan sunnah muakkadah, boleh dikatakan hampir seimbang. Maka kata beliau wasuluku sabil ihtiyad alla yada'aha ma'al qudrah 'alaiha lima fiha min ta'zimillah. Maka jalan yang ditempuh adalah berhati-hati agar orang yang memiliki kemampuan tidak meninggalkannya. Sebab kalau dipilih ini yang lebih hati-hati. Tidak meninggalkan, barang siapa yang memiliki kemampuan tidak meninggalkannya. Kalau seandainya wajib, berarti dia telah melaksanakan kewajiban. Kalau seandainya sunnah muakkadah, tetap mendapatkan pahala yang besar. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka untuk kehati-hatian jangan meninggalkannya. Kenapa demikian? Ini bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin. Jadi beliau memberikan solusi, kata beliau, kedua pendapat ini dalilnya boleh dikatakan seimbang. Maka yang lebih berhati-hati adalah bagi yang memiliki kemampuan, jangan meninggalkannya. Ini yang beliau jelaskan di sini. Bagaimana hukumnya menyembelih hewan kurban atau berkurban yang dinazarkan? Mungkin ada orang-orang yang bernazar, kalau sawit saya bulan ini panennya melimpah, saya berkurban. Ternyata Allah takdirkan memang melimpah. Yang biasanya dari sekian hektar itu hanya dapat sekian juta, maka melimpah. Yang biasanya sebagian habis oleh ninja sawit, tiba-tiba bulan itu tidak ada yang mengambil mencurinya. Nah, maka dia harus melaksanakan nazarnya, menjadi wajib baginya. Seandainya dia pun orang-orang yang berpendapat atau mengambil pendapat sunnah muakkadah, tapi karena nazar yang dia lakukan, maka menjadi wajib baginya untuk menunaikan nazarnya berupa berkurban di tahun ini. Di antara dalilnya hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar
menunaikan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia melaksanakan ketaatan tersebut. Maka yang bernazar berkurban, bukankah kurban itu ketaatan kepada Allah? Maka hendaklah dia menunaikannya. Kata para ulama, wajib dia untuk menunaikan nazarnya. Wa man nazar ay ya'siyahu fala ya'si. Barang siapa bernazar untuk mendurhakai Allah, maka tidak boleh dia melaksanakan nazarnya, bahkan haram hukumnya. Bernazar, kalau panen saya melimpah, saya ajak kawan-kawan mabuk misalnya. Nah, ini nazarnya nazar maksiat, maka tidak boleh, bahkan haram baginya menunaikan nazarnya. Tapi jika nazar ketaatan, kalau jualan saya bulan ini, tender saya, pengadaan misalnya catering dan sebagainya melimpah, jebol diterima, memenangkan tendernya, maka saya akan berkorban. Wajib. Ternyata dia menang tendernya, misalnya ada proyek, terus ada tender untuk catering, orang-orang pekerja proyek, menang dia tendernya. Dan dia bernazar ketika itu, kalau ini menang tender saya berkurban 3 ekor sapi. 3 ekor sapi langsung. Masya Allah. Wajib dia tunaikan karena nazar ketaatan. Kalau sudah masuk diingatkan waktu Isya. Sudah masuk belum? Belum. Ya. Kemudian hukum lain yang berkaitan dengan kurban. Bagaimana hukumnya berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Sebagian di negeri kita kebiasaannya berkurban dituliskan nama si fulan rahimahullah, atau ALM biasanya, almarhum, atau ibu fulana ALM, bapak fulan ALM. Nah, bagaimana hukumnya? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jika orang yang wafat tersebut pernah berwasiat, jika wasiatnya berwasiat agar kurban dari hartanya, maka harus dilaksanakan kurban, dan ini tidak ada khilaf kalau dalam masalah ini. Jika tidak pernah berwasiat, di sini khilaf para ulama. Sebagian mengatakan tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Sebagian mengatakan tetap boleh dan pahalanya mengalir dan sebagainya. Sama seperti seorang anak menghadiahkan atau wakaf atas nama orang tuanya, atau sedekah atas nama orang tuanya. Sebagian mengatakan boleh dan sebagian mengatakan tidak. Tapi jika itu berdasarkan wasiat yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, sebelum dia wafat dia katakan, tahun pertama saya wafat, maka ambil dari harta yang saya tinggalkan untuk kurban pada Idul Adha di tahun pertama wafat saya, maka itu dilaksanakan karena wasiat hukumnya wajib. Nah, ini berkaitan dengan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Dan boleh bagi orang-orang yang berkurban menentukan atau menetapkan siapa saja yang mendapatkan pahala dari hewan kurbannya. Yang jelas kurbannya pahala untuk dia dan keluarganya, orang-orang yang di rumahnya. Tapi pun boleh dia niatkan kurban ini pahala juga untuk orang tua saya yang sudah meninggal, atau untuk karib kerabat saya semuanya, itu boleh. Dasarnya hadis Rasulullah tadi yang berkurban, Allahumma hadza anni wa an umma wa amman lam yudahi min ummati. Ya Allah, ini kurbanku dan kurban umatku yang belum berkurban. Dan itu umum, yang masih hidup, yang sudah meninggal, Rasulullah niatkan pahalanya untuk semuanya. Maka boleh juga seperti itu. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita dengarkan adzan dikumandangkan. Setelah adzan insyaallah kita lanjutkan sebentar sisa bagian terakhir dari kajian kita ini. Baik, kita lanjut ke bagian ketiga dari pembahasan malam hari ini. Yang pertama tadi keutamaan kurban sudah kita bahas, hukumnya sudah kita bahas, kemudian hikmah disyariatkannya penyembelihan hewan kurban. Di antara hikmah disyariatkannya penyembelihan kurban adalah untuk meraih derajat takwa. Karena di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya. Jadi bukan daging dan darah yang sampai kepada Allah, akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian, kata Allah dalam surah Al-Hajj. Maka
disyariatkannya penyembelihan hewan kurban ini salah satunya agar orang-orang yang melaksanakannya mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah menghidupkan salah satu sunnah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami telah wahyukan kepadamu agar mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus dan dia bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Allah memerintahkan kepada Nabi yang mulia untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Tentu yang diikuti di sini adalah mengikuti pokok-pokok ajarannya, yaitu ajaran tauhid. Adapun syariatnya ada yang diperintahkan untuk dilaksanakan dan ada yang tidak. Contoh yang diperintahkan untuk dilaksanakan adalah syariat melaksanakan ibadah haji dan melakukan sembelihan hewan kurban. Ini adalah syariat Nabi Ibrahim yang juga diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan melaksanakan hewan kurban menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Hikmah yang ketiga, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini tidak lepas dari kisah antara Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, dan di situ ada pelajaran tentang kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menyembelih hewan kurban belajar dari atau belajar darinya untuk bersikap sabar, mengenang kisah bagaimana Nabi Ibrahim dengan sabar melaksanakan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala agar menyembelih anaknya, lalu Allah gantikan anaknya dengan hewan sembelihan yang besar. Kemudian hikmah yang keempat, menyembelih hewan kurban ini adalah salah satu bentuk berbagi kegembiraan kepada kaum muslimin dan juga kepada keluarga karib kerabat yang lainnya. Allah berfirman di dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan nikmat Rabbmu maka bicarakanlah, ceritakanlah. Salah satunya dengan menyembelih hewan kurban, karena penyembelihan hewan kurban disyariatkan dan sangat dianjurkan bagi orang-orang yang memiliki kelapangan. Maka hendaklah dia menyembelih sebagai bentuk bagaimana dia memberitahukan kepada orang lain, inilah nikmat Allah, inilah buah dan hasil dari nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Maka dia sembelih, dia bagi-bagikan kepada karib kerabatnya, kepada tetangganya, dan ini juga bentuk berbagi kegembiraan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini beberapa hikmah dari pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita semuanya. Kalau tahun sebelumnya mungkin di sini 8 ekor sapi, mudah-mudahan tahun ini menjadi 10 atau 12 ekor sapi. Makin bersemangat berkurban. Apalagi kabarnya emas harganya naik. Yang punya simpanan emas jual 1 potong saja sudah bisa berkurban. Jadi luar biasa. Nah. Baik, sampai di sini materi kita tentang hukum, keutamaan hukum dan hikmah pelaksanaan ibadah kurban. Waktu yang tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan jika ada pertanyaan berkaitan dengan materi. Silahkan. Siapa yang pertama? Baik. Baik. Pertanyaan ini sebenarnya materi untuk minggu depan, tapi kita jawab sekarang. Tentang pelaksanaannya, ya. Dimulai dari setelah selesai salat Id di tanggal 10 sampai sebelum terbenam matahari di tanggal 13. Dari tanggal 10 sampai tanggal 13 itu kapanpun boleh. Mau jam 1 malam, jam 3 subuh, boleh. Kalau memang banyak hewan kurbannya dari pagi sampai malam, itu boleh, sah. Tapi terbenamnya matahari di tanggal 13 itu batas akhirnya. Jangan sampai salah memahami
Malam-malam di tanggal 13 masih juga melaksanakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurbannya. Tapi kalau sudah disembelih di detik-detik terakhir, misalnya maghrib itu jam 6 lewat 18, jam setengah 6 disembelih, belum selesai memotong-motong daging, itu tidak apa-apa, dia sah, sudah sah penyembelihannya. Intinya penyembelihannya itu kapan? Jam 6 disembelih, selesai penyembelihan, tapi kan memotong-motong dagingnya, menguliti, motong-motong dan sebagainya, itu butuh waktu 1 jam atau 2 jam, maka itu tidak apa-apa seperti itu. Kalau yang di tanggal 13-nya. Adapun tanggal 10, jangan kecepatan, jangan sebelum sholat dipotong, tidak sah. Barang siapa yang memotongnya sebelum sholat, tadi kita baca hadisnya, Rasulullah suruh sahabat untuk menyembelih hewan lain sebagai gantinya setelah sholat Id, karena sembelihan sebelumnya tidak dihitung sebagai kurban, hanya sembelihan biasa saja. Maka yang ingin mendapatkan pahala kurban harus menyembelih lagi. Kalau sudah tersembelih, terlanjur tersembelih misalnya sebelum dilaksanakan salat Id, maka jika dia ingin mendapatkan pahala kurban tahun itu juga, hendaknya dia menyembelih lagi setelah salat Id. Sampai tanggal 11, 12, untuk tanggal 10 malam 11 itu sepanjang malam itu boleh. Tidak ada batas waktunya. Yang ada batas waktu hanya di tanggal 13 saja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Masih ada lagi? Apanya? Ya. Ya. Dalilnya maksudnya? Ya, baik. Dengar baik-baik dalilnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah. Ummu Salamah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah. Kapan melihat hilal? Biasanya sore sebelum malam bulan berikutnya, malam bulan Dzulhijjah. Kalau misalnya hari ini tanggal 29 Dzulqa'dah, sore tadi itu seketika matahari akan terbenam, itu kan hilalnya seperti terlihatnya ketika itu. Nah, jika kalian telah melihat hilal, kata Rasulullah, hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfari, maka hendaklah dia menahan diri dari mengambil rambutnya dan kuku-kukunya. Rambut orangnya itu, bukan rambut binatangnya. Tidak boleh dia memotong rambut, memotong kukunya. Dalam lafaz yang lain, idza dakhalat al-ashru, jika telah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, maka dia tidak boleh sedikit pun mengambil sesuatu dari rambutnya dan dari kulitnya, termasuk kukunya. Nah, ini dalilnya, dalil hadis sahih riwayat Muslim. Ini dalilnya. Yang mana? Oh, puasanya. Ya, puasanya saya tidak bawakan dalilnya sekarang, tidak ingat, tapi dalilnya ada. Ya, itu pembahasannya nanti di adab salat Id. Di salat Idnya, ya. Tidak ingat sekarang saya dalilnya. Saya kira tadi yang tertangkap itu rambut, kuku dan sebagainya. Tentang berpuasanya. Ya. Nanti itu pembahasan minggu depan insyaallah ya, diingatkan. Tapi antum WA-kan ke anak Ustaz, jangan lupa nanti bawakan hadis-hadisnya. Tapi itu ada pembahasannya khusus, biasanya ditulis oleh para ulama ketika membahas tentang salat Id. Maka bukan tentang kurbannya, tentang salat Id. Ketika salat Idul Adha begini, salat Idul Fitri begini. Nah, itu nanti. Tapi nanti ingatkan, jangan lupa. Minta nomor WA anak ke Abdul Hadi ada, atau ke Reza ada. Ingatkan, Ustaz jangan lupa bawakan dalil-dalilnya. Tapi kalau diminta sekarang, tidak. Anak khusus membawa sekarang itu pembahasan tentang ini, tentang kurban. Ya. Insyaallah diingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, silahkan yang lain.
Ya. Ya, ya. Ya, baik. Jadi pertanyaannya, yang pertama kurban yang patungan, sapi 7 orang. Sebagian dia niatkan untuk memang untuk kurban, sebagian untuk akikah. Apakah itu boleh atau tidak? Sepanjang saya tahu dan beberapa fatwa ulama yang saya tanya itu tidak diperbolehkan seperti itu. Kalau memang mau seperti itu ya silakan, mungkin kambing yang akikah ya, dan sebagainya. Mungkin alasannya untuk mencukupkan, mungkin ini kadang-kadang yang mau kurban sapi ini sudah ada 4 orang kurang, sedangkan sapi itu 7 orang misalnya. Tapi menggabungkan seperti itu, maka itu tidak pernah dilakukan, dan yang saya baca dari beberapa para ulama ini tidak dibenarkan seperti itu. Kemudian yang kedua, kambing yang dipotong dari hewan kurban dan dimakan oleh panitia. Nah, ini bagusnya dimintakan izin kepada pemiliknya. Bolehkah ini dipotong dan dimakan bersama panitia, ya, bersama orang-orang yang ikut melaksanakan penyembelihan tersebut? Bagusnya seperti itu. Dan kalau dimakan boleh, dan tentu bukan sebagai upahnya, bukan sebagai upah, dan itu boleh. Tapi yang perlu atau adabnya disampaikan kepada pemiliknya yang kurban itu, apakah boleh atau tidak. Nah, ini yang dilakukan di beberapa tempat. Misalnya ada beberapa orang yang memiliki kambing tersebut, ini kambing ini kalau diperkenankan kami potong, kemudian dimasak untuk makan siang, orang-orang ikut membantu penyembelihan. Nah, itu diperbolehkan seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Ya. Untuk domba atau kambing minimal 2 tahun kambing. Kalau domba itu 6 bulan kurang dari 7 itu boleh. Kurang dari 7. 6 bulan jalan belum setahun itu boleh seperti itu, ya. Minimal itu kalau memang tidak ditemukan yang tidak didapati yang memang sudah cukup. Ini banyak pertanyaan, pembahasannya minggu depan ini sebenarnya. Saya maunya ini pertanyaan seperti ini minggu depan biar lengkap, saya bawakan semua dalil-dalil perkataan para ulamanya. Karena tidak semuanya saya hafal yang seperti ini. Nah, kalau memang untuk materi berkaitan, karena minggu depan itu hewan-hewan pilihannya, sifat-sifatnya apa saja, penyakitnya apa saja, kemudian adab-adab penyembelihannya. Insya Allah nanti akan tersampaikan semuanya. Kalau kita panjang umur, sehat, bertemu kembali di sini. Ya. Kalau sekarang ya jawabannya secara global saja. Tapi kalau minggu depan tentu dinukilkan penjelasan. Kalau ada hadis-hadisnya, perkataan para ulamanya. Maka kalau berkaitan dengan hewannya, kumpulkan pertanyaannya untuk minggu depan. Kalau memang ada yang belum tersampaikan, tanyakan. Kalau sekarang berkaitan dengan keutamaan ini. Adab-adabnya juga insya Allah pekan depan. Silahkan. Ada pertanyaan yang lain? Ya, boleh. Ya. Akikah dulu. Ya. Karena akikah waktunya tertentu dan kurban tahun depan. Kalau memang tidak sanggup keduanya. Tapi kalau sanggup keduanya, laksanakan keduanya. Ya. Sudah cukup? Ya. Yang lain? Silahkan. Yang malam ini banyak pertanyaan berkenaan dengan materi lanjutan, maka hadirlah pekan depan, ya. Insya Allah kita bahas sifat-sifat hewan-hewan kurbannya, kemudian cacat-cacat yang terlarang, cacat-cacat apa saja yang memang masih diperbolehkan, kemudian adab-adab penyembelihannya insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya.
Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi malam hari ini cukup sampai di sini kajian kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.